Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada video kali ini, admin akan merangkum sebuah film dari Marvel Cinematic Universe berjudul Guardians of the Galaxy Volume 3 yang dirilis pada tahun 2023. Jadi, di film ketiganya ini mengisahkan Star-Lord dan kawan-kawannya yang harus menghadapi pencipta makhluk genetik demi menyelamatkan sahabat mereka, yaitu Rocket. Berhasilkah penjaga galaksi menyelamatkan Rocket? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kandang yang penuh dengan bayi rakun kecil, di mana saat mereka bermain satu sama lain, sosok manusia menyeramkan yang dikenal sebagai The High Evolutionary mendekati kandang, lalu mengulurkan tangannya ke salah satu rakun yang kita kenal sekarang sebagai Rocket. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana penjaga galaksi yaitu Rocket, Groot, Nebula, Mantis, Drax, dan anggota baru Cracklin serta Cosmo the Space Dog tinggal di Knowhere yang mereka beli dari The Collector dan mendirikan markas mereka di sana. Sedangkan kapten mereka yaitu Peter Quill aka Star-Lord terlihat mabuk-mabukan karena masih berduka atas kehilangan Gamora yang asli. Ditambah lagi, Gamora yang berasal dari dunia alternatif lebih memilih untuk bergabung bersama kelompok Revenger. Kelakuan Quill ini membuat Nebula capek karena setiap hari ia harus menggendong Quill yang teler akibat mabuk-mabukan. Sementara itu, Cracklin dan Cosmo mengalami sedikit persaingan saat mereka menguji kemampuan telekinetik mereka, di mana Cracklin mencoba untuk menguasai senjata panah warisan Yondu, tetapi sampai sekarang ini ia masih belum bisa menguasainya. Sedangkan Cosmo yang merupakan seekor anjing malah lebih jago dari Cracklin karena ia bisa mengendalikan elemen batu. You're bad dog. Nebula, did you hear? Sementara itu, dari luar angkasa, makhluk yang dikenal sebagai Adam Warlock yang diciptakan oleh Severina Princess Ayesha terbang dengan kecepatan penuh ke Knowhere, lalu menabrak Rocket. Mengetahui hal itu, Guardian pun beraksi untuk melawan Adam. Tetapi selama pertarungan, Adam menyerang Groot sampai membuat kepala Groot terlepas. Ia lalu langsung menembak Rocket dengan sinar plasmanya. Setelah itu, Adam berduel melawan Drax. Sedangkan Peter dan Mantis mencoba membantu Rocket yang mulai kehabisan darah. Meski Drax terkenal sebagai makhluk penghancur, tetapi ia akhirnya berhasil dikalahkan oleh Adam. Saat Adam hendak membunuh Drax, Nebula menusuk Adam dengan salah satu pedangnya dan berhasil membuat Adam tumbang. Namun sayangnya, gak lama kemudian Adam bangkit kembali lalu pergi meninggalkan Knowhere. Ketika para penjaga membawa Rocket ke tempat yang aman, Rocket mendapatkan kilas balik ke masa lalu saat ia menjadi subjek eksperimen oleh The High Evolutionary. Di mana dalam eksperimen itu, Rocket ditandai sebagai 89P13 dan kemudian dilempar ke dalam kandang bersama 3 subjek uji hewan lainnya, yaitu berang-berang betina dengan lengan mekanis, walrus dengan roda di kakinya, dan seekor kelinci dengan kaki laba-laba mekanisme. Dan di dalam kandang tersebut, Rocket berteman dengan mereka. It's okay. You're gonna be okay. Para penjaga menemukan bahwa Rocket memiliki tombol pemutus di tubuhnya yang dapat meledak jika mereka mencoba melakukan operasi padanya. Mereka juga mengira kalau Adam dikirim ke sini untuk mengambilnya kembali kepada makhluk yang telah menciptakan Rocket.
Di saat itu juga, Nebula menemukan bahwa ada kunci sandi yang dapat mengesampingkan tombol pemutus. Tetapi sandi itu berhubungan dengan Orgocrops, yaitu sebuah perusahaan milik Evolutionary yang bereksperimen kepada roket. Karena demi menyelamatkan nyawa roket, Peter pun langsung memimpin Guardian untuk pergi ke sana. Let's go save our friend. Sementara itu, di lab Arete yang terletak di Counter Earth, The High Evolutionary bertemu dengan Adam dan penciptanya, Asia. Evolutionary tidak hanya memperkerjakan keduanya, tetapi High Evolutionary juga bertanggung jawab atas penciptaan ras dan spesies lain di seluruh galaksi. Jadi, mereka ini sudah menciptakan berbagai makhluk dan ras yang sudah mereka sebarkan di alam semesta. The High Evolutionary meminta Adam untuk mengambil roket karena roket adalah aset paling berharga, di mana otak roket sangat cerdas. Ketika Evo mencoba menyiksa Adam karena kegagalannya mengambil roket, Ayasa memohon kepadanya untuk berhenti karena dia memandang Adam seperti putranya. Para penjaga akhirnya tiba di Orgoscope, tempat markas besar Orgocrops berada. Saat mereka meretas sistem untuk menerobos perisai pertahanan Orgoscope, Peter dan Mantis mengobrol bagaimana Peter tidak pernah kembali ke bumi sejak dia diambil oleh Revenger. Peter pun mengatakan kalau satu-satunya orang yang dia kenal adalah kakeknya, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah wafat. What you are talking about. Ketika kapal mereka berhasil menerobos perisai pertahanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh Revenger yang dipimpin oleh Stakar Ogrod. Mereka juga memiliki salah satu anggota yang pernah belajar sihir dengan Dr. Strange. Saat para penjaga dikepung, Gamora alternatif muncul yang membuat Peter terpana melihat Gamora. Stakar kemudian memberikan bantuan kepada The Guardian dengan memberi mereka pakaian antariksa dan menginstruksikan mereka untuk menghindari penjaga Orgocentries saat mencoba mengakses catatan perusahaan untuk informasi kode tentang roket. Kill switch. Says it like color. Saat Groot mendatangi roket yang sekarat, kilas balik menunjukkan bagaimana roket begitu sangat cerdas. Itulah sebabnya High Evolutionary membuat roket tetap dekat dengannya. Tidak cuma itu, roket juga menyaksikan perkembangan Counter Earth, sebuah planet yang dibuat oleh Evo, di mana ia mengirimkan hasil eksperimennya yang telah selesai ke planet tersebut. Come with me, P-103. Evo lalu menunjukkan roket sebuah mesin yang mana mesin itu berfungsi untuk mengubah hewan menjadi makhluk mirip manusia. Tetapi sayangnya, mesin itu belum sempurna, sehingga hasil dari mesin tersebut masih menciptakan makhluk yang penuh dengan sifat keamarahan. Roket yang memiliki kecerdasan luar biasa lalu menyarankan Evo untuk melibatkan protein dalam organisme yang mereka gunakan, sehingga nantinya hasil dari mesin tersebut akan menghasilkan makhluk yang tanpa amarah dan akan menjadi ras yang sangat damai. Para penjaga kemudian turun ke Orgoscope dengan penuh hati-hati. Saat mereka membuat lubang untuk menyusup, Peter mencoba berbicara dengan Gamora tentang perasaannya. Namun Gamora menolaknya karena dia bukan Gamora yang sama yang dulu dia kenal dan cintai oleh Peter. Peter, you know this is everything you're saying. Get that jammer ready to change the shield. Master Karja. Somewhere. Could it be a glitch? Setelah berhasil masuk, mereka menyimpan pakaian antariksa mereka di cembung sebelum ditemukan oleh Orgocentries yang dipimpin oleh Master Karja. Peter lalu berpura-pura bekerja di sana sehingga Master Karja tidak curiga kalau mereka adalah penyusup. Namun, saat Master Karja pergi, para Guardian dibuat panik karena cembung tempat penyimpanan baju antariksa ternyata tempat untuk membuang barang keluar angkasa. Stuff into space the moment you shut the door. Mantis, you asshole! Mereka kemudian berpisah. Peter, Gamora, dan Nebula pergi ke ruang penyimpanan kode.
sementara Drax dan Mantis pergi ke ruangan kekuruyuk lain. Peter, Gamora, dan Nebula lalu bertemu dengan salah satu karyawan Orgo bernama Ura. Di sini, Peter mencoba merayu Ura agar mau membawanya ke tempat penyimpanan kode. Akan tetapi di saat itu juga, Gamora menodongkan pistol ke Ura dan memaksanya secara kasar untuk membawa mereka ke penyimpanan kode roket. Setelah mereka mendapatkan file kode roket, tiba-tiba alarm berbunyi yang artinya Orgo Syntheus sudah mengetahui keberadaan mereka. Drax dan Mantis lalu berusaha melawan para penjaga, sedangkan Peter, Gamora, dan Nebula menyandra Ura untuk mencegah baku tembak. Namun pada akhirnya, mereka terjadi baku tembak dengan para penjaga. You're a kitty cat. Violent rage. Dalam serangan tersebut, Drax tertembak di bagian dadanya, begitu pula dengan Nebula. Di sini, Peter meyakinkan Ura untuk membantu mereka, karena Peter tahu bahwa makhluk seperti Ura memiliki hati baik. Dan benar saja, Ura akhirnya mau membantu mereka dengan memberi akses penjaga ke Peter, sehingga Peter bisa membuat kostum para penjaga melayang-layang di udara. Tak lama kemudian, datanglah Groot menjemput mereka. Setelah berhasil kabur dari Orgoskop, mereka menyaksikan video rekaman saat roket dijadikan bahan eksperimen. Hal ini pun membuat mereka sedih karena baru tahu asal-usul roket. Saat mereka mengecek kode akses roket, mereka menemukan bahwa file-file milik roket telah dihapus oleh makhluk perekam milik Evo yang disebut sebagai TEL. Dan file-file kode akses roket berada di perangkat yang ada di kepala TEL. Bersama dengan itu, Mantis menemukan lokasi TEL yang berada di Counter Earth. Dan tanpa pikir panjang, Star-Lord pun meminta mereka untuk melakukan perjalanan ke sana. Akan tetapi Gamora tidak setuju karena sama saja mengantarkan roket ke Evo. Keduanya lalu bertengkar sampai dipisahkan oleh Nebula. So is he. Sementara itu, Aseya dan Adam tiba di Orgoskop sambil membawa sandera dari salah satu anggota Revenger yang bernama Outpost dan hewan peliharaannya bernama Groot. Ayasa lalu meminta Adam untuk memberi siksaan agar Outpost mau memberitahu keberadaan Guardian. Namun Adam malah membunuhnya yang membuat Groot tidak memiliki tuan lagi. You think that's a friend? Looks sad. Outpost? Di saat itu juga, Gamora menghubungi Outpost melalui radio untuk menjemputnya. Tapi ia tidak tahu bahwa Ayasa sudah membunuh Outpost dan meminta Gamora untuk memberikan lokasinya. Link to the craft I'm on. Scene lalu berpindah ke kilas balik, di mana Rocket dan kawan-kawan di dalam kandang membayangkan hidup di dunia baru setelah Evo melepaskan mereka. Si berang-berang lalu ingin menamai dirinya Lila jika tinggal di dunia baru. Sementara Werewolf ingin menamai dirinya Tef, sedangkan Kelinci ingin menamainya Floor karena sering rebahan. Lila kemudian bertanya tentang nama Rakun di dunia baru nanti. Si Rakun pun mengatakan kalau dirinya ingin dipanggil Rocket karena ia ingin membuat roket yang akan membawa teman-temannya terbang ke langit. Rocket. Sky. Di hari berikutnya, roket dibawa oleh Evo yang menunjukkan mesin hasil saran dari roket, di mana mesin itu ternyata berhasil menciptakan makhluk tanpa amarah yang siap menghuni Counter Earth. Roket pun senang akan hal itu dan berharap bisa pindah ke Counter Earth secepat mungkin. Namun siapa sangka, Evo dengan nada kasar memberitahu Roket kalau Roket bukanlah makhluk sempurna. Ia dan hewan-hewan di kandang hanya bahan eksperimen yang digunakan untuk kemajuan penemuan mereka. Evo lalu memberitahu anak buahnya untuk membunuh semua hewan di kandang yang disebut sebagai Batch 89, kecuali Rocket,
karena otak roket sangat penting dalam kemajuan mereka. Setelah itu, roket dimasukkan kembali ke kandang, di mana teman-temannya sudah mulai riang karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke Counter Earth. Akan tetapi, roket malah sedih karena ternyata mereka akan membunuh kita semua. Roket kemudian mengambil beberapa perangkat kecil yang ia curi dari lab, lalu merakitnya menjadi kunci. Roket memberitahu mereka bahwa jika kita berhasil lolos, ia akan mengambil kapal di ujung ruangan dan bakal membawa mereka pergi dari tempat ini untuk selamanya. Namun saat Roket berhasil membuka pintu kandang dan membebaskan Layla, tiba-tiba Layla ditembak mati oleh Evo yang membuat Roket menangis. Dengan perasaan hancur, Roket menyerang wajah Evo sampai kulit wajahnya terlepas. Setelah itu, ia mengambil alih pistol Evo dan membunuh para penjaga yang datang. Akan tetapi, ternyata tembakan para penjaga mengenai Tev dan Floor yang membuat keduanya tewas di tempat. Melihat teman-temannya sudah tak bernyawa, Roket pun berlari ke kapal sambil ditembaki para penjaga. Ia dengan lihai mengotak-atik kapal dan berhasil menerbangkannya ke angkasa. Begitulah kisah Roket yang berhasil lolos. Ya benar. Kita kembali lagi ke para Guardians, di mana mereka berhasil sampai di Counter Earth yang ternyata dibuat sangat mirip dengan bumi. Namun penghuninya bukan manusia, melainkan hewan-hewan yang diubah mirip manusia dan mereka disebut sebagai Animan. Mereka lalu mendarat di komplek Gigi dan disambut oleh para warga yang begitu sangat getun. Saat Drax tak sengaja melemparkan bola ke arah anak kecil dengan keras, para warga mulai melempari mereka dengan batu. Hal ini pun membuat Peter terpaksa menyuruh Groot untuk menakut-nakuti mereka. Untungnya, Peter berhasil meyakinkan salah satu penduduk berwujud babi yang mau membantu Peter. Para penjaga lalu bertamu di rumah makhluk babi tersebut, di mana di sana Peter memberitahu maksud kedatangannya ke sini dan direspon baik oleh pemilik rumah. Si makhluk tersebut kemudian memberitahu Peter kalau sesuatu yang Peter cari berada di sebuah lab yang terletak di pusat kota. Tanpa pikir panjang, Peter pun minta Drax dan Mantis untuk menjaga Roket, sedangkan dirinya, Nebula, dan Groot akan pergi ke lab dengan menggunakan mobil. I got this. Di dalam perjalanan, Peter dan Nebula menemukan kejadian-kejadian yang sama seperti di bumi, termasuk beberapa penduduk yang menjual narkoba dan sebagainya. Sementara itu, di lab, Evo terlihat sedang menguji makhluk rekayasa genetik ciptaannya yang disebut sebagai ras Jub-Jub. Ia menyampaikan kepada anak buahnya kalau ras ini memiliki tenaga luar biasa karena ia sama sekali tidak berkeringat saat berlari selama 2 jam. Will she be ready? Call. Peter, Groot, dan Nebula akhirnya tiba di lab Arete. Sedangkan Drax yang tidak suka menunggu, membegal motor lalu menipeng Mantis untuk ikut membeli seblak di sana. Akan tetapi ternyata Drax berencana untuk pergi menyusul Peter. Peter dan Groot kemudian menemui Evo dan mintanya untuk memberi kode akses roket. Peter juga menyinggung tentang hasil karya Evo yang malah menjual sabu kepada makhluk kecoa. Evo pun mengatakan kalau dirinya akan menghancurkan Counter Earth dan membangunnya dari awal dengan makhluk cerdas yang dibuat dari salinan otak Roket. Di saat itu juga, anak buah Evo mengirim Warpig untuk menculik Roket. Tapi, sesampainya di sana, Warpig harus berhadapan dengan Gamora. Di saat itu juga, Evo dan lainnya melepaskan lab Arete yang ternyata kapal raksasa untuk pergi meninggalkan Counter Earth.
Hal itu membuat Counter Earth kehilangan sumber energinya dan akan hancur dalam beberapa jam dari sekarang. Di waktu yang sama, Adam dan Brooke tiba dan langsung menyerang Warpig untuk mengambil alih roket. Adam memberitahu Warpig kalau dirinya ingin mendapatkan pengakuan dari Evo, sehingga ia mau gak mau Adam harus membunuh Warpig dan membawa roket ke Evo sendirian. Namun di saat itu juga, Adam menemukan kalau Counter Earth akan hancur. Ia pun segera terbang ke kapal Ayesha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ia terlambat, karena Ayesha tewas terkena ledakan. Dengan keadaan lemah, Adam lalu kembali ke kapal Guardian dan membiarkan dirinya ditangkap oleh Gamora. Nebula yang sedang berjaga di luar dibuat kesal oleh Drax dan Mantis yang malah datang ke Arete. Nebula lalu minta Gamora untuk menerbangkan pesawatnya, sedangkan dirinya, Drax dan Mantis melompat ke lab Arete untuk menyelamatkan Peter. Sementara itu, di dalam lab, Peter dan Groot melakukan perlawanan kepada anak buah Evo. Setelah menyingkirkan mereka, Peter malah menjatuhkan dirinya bersama Tel. Kemudian ditangkap oleh Groot yang ternyata bisa terbang dengan sayap akarnya. Setelah mendarat, Peter mengambil alih memori Tel untuk mendapatkan kode akses. Dan di saat itu juga, Gamora datang yang ternyata tidak bisa menerbangkan pesawatnya. Mereka lalu terbang ke angkasa tepat saat Counter Earth meledak. Sedangkan Drax, Mantis, dan Nebula berhasil masuk ke dalam Arete, di mana di sana mereka menemukan ratusan ras Jup-Jup yang sedang dikandang. Peter, Gamora, dan Groot lalu mulai menghubungkan kode akses ke roket, di mana dalam posisi seperti ini, roket mendapatkan pengalaman mendekati kematian. Ia bertemu dengan Lila, Tiff, dan Floor yang sudah berada di alam lain. Roket mengatakan kalau dirinya ingin ikut bersama mereka. Akan tetapi, Lila memberitahu Roket bahwa waktunya belum tiba, karena Star-Lord telah menonaktifkan tombol pemutus yang hanya menyadarkan Roket dari Skaratul Mautnya. Roket lalu memberitahu Peter kalau ia memiliki kode akses yang ternyata selama ini disimpan di pesawatnya. Mereka lalu menghubungi Nebula yang terjebak di Arate. Di saat itu juga, Nebula mendengar suara Roket yang membuatnya sedih bahagia karena Roket masih hidup. Namun bersama dengan itu, datanglah Evo menyerang Nebula, Mantis, dan Drax sampai membuat ketiganya pingsan di tempat. As I will your friends. Go to hell, you sick son of a bitch. Peter kemudian menghubungi Cracklin untuk meminta bantuannya melawan Evo. Me? Sementara Mantis, Drax, dan Nebula dikurung di dalam kandang, di mana di sana mereka dihampiri oleh ras Jup-Jup. Jup-Jup, Jup-Jup. Drax yang mengetahui bahasa mereka lalu minta mereka untuk menjauh dari lambung kapal, karena teman-temannya akan menghancurkan bagian tersebut. Peter dan lainnya akhirnya tiba di Arate. Mereka lalu berpencar dengan menggunakan kapal kecil. Bersama dengan itu, datanglah Knowhere yang dikendalikan oleh Cracklin. Ia kemudian menyerang lambung Arete agar yang lain bisa masuk ke dalamnya. Namun di waktu yang sama, ribuan serangga mekanisme muncul menyerang mereka. Tidak cuma itu, Adam yang sudah sadar juga muncul dan menyerang kapal Peter. Peter pun menjatuhkan kapalnya ke Arete, lalu mengaktifkan peledak sehingga kapal itu meledakkan Adam yang masih berada di dalamnya. Nebula, Drax, dan Mantis yang masih dikurung kemudian dihadapkan dengan 3 monster Abilis.
Mereka berlari ketakutan sampai akhirnya Mantis menyadari bahwa Abilis tidak memakan daging melainkan baterai. Ia pun mendekati salah satu Abilis yang membuat Abilis tersebut menjadi ramah kepada mereka. Sementara itu, Knowhere disusupi oleh ratusan serangga mekanisme yang membuat orang-orang di dalamnya panik bahagia. Di sini, Cracklin mendapatkan penglihatan dari Yondu yang minta Cracklin untuk menggunakan panahnya dengan sepenuh hati. Cracklin pun langsung mencobanya dan akhirnya berhasil menggunakan panah tersebut. Saat panah itu tertancap tembok, makhluk gak tahu namanya mengambil kesempatan ini untuk membunuh Cracklin. Tetapi untungnya, Cosmo muncul dan menggunakan telekinesisnya untuk menggeprek gak tahu namanya dengan beton. Evo yang berada di posisi hampir kalah diberitahu oleh anak buahnya untuk pergi dari Arete. Tetapi Evo menolak dan malah menyuruh mereka untuk menangkap Rocket. Hal itu pun membuat mereka marah dan nekat melakukan kudeta kepada Evo. Tetapi hal itu mustahil karena Evo mengeluarkan kekuatan gravitasinya untuk membunuh mereka. Nebula and Drax, we're moving. Peter dan lainnya akhirnya bertemu kembali dengan Drax, Nebula, dan Mantis. Mereka kemudian bersatu termasuk Brooke dan masuk ke dalam lambung kapal untuk bertempur melawan pasukan Evo. Setelah mengalahkan mereka, para Guardians pergi menuju ke lubang bekas tembakan dari Knowhere. Namun sebelum itu, Rocket dan Nebula harus pergi ke ruang kontrol terlebih dahulu untuk mengendalikan Arete agar bisa sejajaran dengan Knowhere. Sesampai di sana, Nebula mengambil alih Arete dan meminta Rocket untuk membantu Peter. Sementara itu, Peter dan lainnya membebaskan ras Juk-Juk dan ras lainnya. Di saat itu juga, Adam datang, tetapi ia jatuh pingsan karena luka-lukanya. Setelah Arete dan Knowhere sejajar, Cosmo menggunakan telekinesis untuk mempertahankan posisi Arete, sehingga para Guardian bisa mengevakuasi semua ras ke Knowhere, termasuk Adam yang berubah pikiran menjadi baik setelah diselamatkan oleh Groot. Everyone deserves a second chance. First Rocket! Saat Rocket membantu mengevakuasi ras Juk-Juk, ia tak sengaja menemukan ruangan Batch 89, di mana di situ Rocket menemukan beberapa anak rakun yang diambil dari bumi. Ia pun merasa kasihan dan memutuskan untuk mengevakuasi mereka. Namun, saat Rocket hendak pergi, ia melihat hewan-hewan lain yang masih di dalam kandang. Di saat itu juga, Evo datang menyerang Rocket dengan kekuatan gravitasinya yang muncul dari bajunya. Akan tetapi, Evo tidak mengetahui kalau Rocket memiliki sepatu anti-gravitasi yang akhirnya membuat Rocket kebal terhadap kekuatan Evo. Dengan dibantu cawan-cawannya, Rocket akhirnya berhasil mengalahkan Evo dengan Gamora menusuk tubuh Evo lalu mencopot topeng wajahnya. What you did to me? Rocket lalu diminta untuk membunuh Evo, tetapi ia menolak dan membiarkan Evo hidup. We have now. Para Guardians kemudian mengevakuasi hewan-hewan yang ada di Arete ke Knowhere termasuk Abilis. Saat semua hewan sudah dievakuasi, tiba-tiba MP3 player Peter terjatuh. Peter pun mengambilnya, akan tetapi ia berakhir terjebak di Arete yang mulai runtuh dan hancur. Peter kemudian mengambil selang oksigen dan menjadikannya sebagai alat pendorong. Akan tetapi, saat Peter terbang ke arah Knowhere, ia tertabrak pecahan benda yang membuat Peter terjebak di ruangan hampa dan mulai membeku. Untungnya, Adam yang sudah baik hati menyelamatkan Peter dan membawanya kembali ke para Guardians.
Di hari berikutnya, Peter berpamitan dengan Gamora yang akan pergi kembali ke Revenger. Setelah itu, Peter mengumpulkan para Guardian, di mana Peter memberitahu mereka kalau inilah saatnya dirinya untuk pulang ke bumi menemui kakeknya yang mungkin masih hidup. Begitu juga dengan Mantis, yang memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang ia mau. Hal itu pun membuat Drax sedih dan ingin ikut bersama Mantis. Tetapi ia dilarang oleh Nebula yang meminta Drax untuk menemaninya merawat anak-anak ras Job. Sebelum pergi, Peter menunjuk Rocket sebagai Kapten Guardians yang baru. I love you guys. Drax kemudian berpamitan dengan Mantis yang hendak pergi bersama 3 Abilix-nya. Sedangkan Adam mulai menemukan kehidupan baru bersama The Guardian. Sementara Peter kembali ke bumi dan bertemu dengan kakeknya bernama Jason yang ternyata masih hidup. Dalam adegan mid-credit, New Guardian yang terdiri dari Rocket, Groot, Cracklin, Cosmo, Adam, Groot, dan salah satu ras Job bernama Pila menjalankan misi baru mereka di sebuah planet. On your work, Captain. Sedangkan di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Peter Quill yang sedang sarapan bersama kakeknya dan terlihat sangat wagu. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.